Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan saya Natasha Jua dengan NIM 61032550065 Dan saya Zaki Drayat 6103250068 dengan dosen pengampu yaitu Pak Hafiz Julianto, Eskom Mkom. Di sini kami akan menjelaskan dan mendemonstrasikan apa itu insertion sort dan merge sort. dan insertion sort. Insertion sort adalah algoritma pengurut atau sorting yang bekerja dengan cara menyisipkan insert setiap elemen ke posisi yang tepat pada bagian data yang sudah terurut. Algoritma ini memproses data satu persatu, dimulai dari elemen kedua, kemudian membandingkannya dengan elemen-elemen sebelumnya. Jika terdapat elemen yang lebih besar, elemen tersebut akan digeser ke kanan hingga ditemukan posisi sesuai untuk elemen yang sedang diproses. Cara kerja insertion sort itu anggap elemen pertama sudah terurut. Ambil elemen berikutnya sebagai key, bandingkan key dengan elemen-elemen di sebelah kirinya. Geser semua elemen yang lebih besar dari key ke satu posisi ke kanan. Sisipkan key pada posisi yang tepat, ulangi langkah tersebut hingga semua elemen terurut. Nah, misalnya data yang akan diurutkan adalah 45, 12, 78, 34, 23. Angka 1. Elemen yang pertama 45 dianggap sudah terurut. 45, 12, 78, 34, 23. Langkah 2. Ambil 12 bandingkan dengan 45. Karena 12 lebih kecil, maka 45, 12, 45, 78, 34, 23. Langkah 3. Ambil 78. Karena lebih besar dari 45, posisi tetap 12, 45, 78, 34, 23. Langkah 4. Ambil 34. Geser 78 dan 45, lalu sisipkan 34 pada posisi yang terurut. 12, 34, 45, 78, 23, langkah 5. Dan langkah 5, ambil 23, geser 78, 45, dan 34. Kemudian sisipkan 23, 12, 23, 34, 45, 78. Hasil akhir sebelumnya 45, 12, 12, 78, 34, 23. Jika datanya sudah terurut, 12 menjadi 12, 23, 34, 45, 78. Kelebihan dan kekurangan insertion sort. Kelebihan insertion sort adalah algoritma sederhana, mudah dipahami dan cocok digunakan untuk data yang jumlahnya sedikit atau hampir terurut. Kekurangannya adalah jika jumlah data sangat banyak, proses pengurutannya menjadi lambat karena harus melakukan banyak perbandingan dan pergeseran data. Baik, di sini saya akan menjelaskan perbandingan dari insertion sort. Fungsi dari void insertion sort, buka kurung INTARR dalam kurung INTN, ini berfungsi void berfungsi mengembangkan nilai. Nah, INT, I, K, J itu indeks I adalah indeks untuk melakukan perulangan dan K itu menyimpan nilai yang sedang dibandingkan. Dan J ini adalah digunakan untuk mencari posisi tepat bagi K. Nah, for buka kurung I sama dengan 1 titik koma I lebih besar N titik koma I plus plus tutup kurung itu perulangan dimulai dari indeks 1 karena elemen pertama indeks 0 dianggap sudah terurut. Perulangan berlangsung hingga elemen terakhir. Oke, sama dengan ARR buka kurung I tutup kurung titik koma J sama dengan I strip 1 titik koma. Ini K menyimpan nilai yang akan ditempatkan pada posisi yang benar. Nah, lalu J menuju ke elemen sebelum K. While buka kurung J lebih besar sama dengan 0 dan ARR dalam kurung J lebih besar K tutup kurung. Nah, ini perulangan while akan berjalan jika J masih berada dalam batas array. Nilai di sebelah kiri lebih besar daripada K. Jika kondisi benar, nilai yang lebih besar digeser satu posisi ke kanan. J dikurangi 1 untuk memeriksa elemen sebelumnya. ARR J tambah 1. Ini adalah setelah semua elemen yang lebih besar digeser K, itu ditempatkan pada posisi yang kosong. Ini adalah fungsi yang digunakan untuk mencetak seluruh isi array.
sebelum dan sesudah proses pengurutan. Itu membuat array berisi data yang akan diurutkan. Nah, size of R itu menghasilkan array dalam byte. Size of array dalam kurung 0 ini menghasilkan ukuran satu elemen. Pembagian keduanya menghasilkan jumlah elemen dalam array. Printf ini itu menampilkan isi array sebelum dilakukan pengurutan. Dan insertion r, n ini untuk memanggil fungsi untuk mengurutkan data dari nilai terkecil itu ke nilai terbesar. Lalu printf data setelah sorting n tampilkan array atau r, n itu untuk menampilkan output. Nah, beginilah tampilan outputnya. Data sebelum disorting 45, 12, 78, 34, 23, 89, 1. Setelah data disorting 1, 12, 23, 34, 45, 78, dan 89. Di sini saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya, yaitu Natasha Ajwa. Pengertian margin short. Margin short adalah algoritma pengurutan yang menggunakan metode divide dan conquer. Divide berarti membagi data menjadi bagian-bagian kecil, sedangkan conquer berarti menggabungkan kembali bagian-bagian tersebut setelah diurutkan. Cara kerja margin short, misalnya kita memiliki data 45, 12, 78, 34, 23, 89, dan 1. Langkah pertama adalah membagi data menjadi dua bagian. Kemudian, setiap bagian dibagi lagi hingga hanya tersisa satu elemen. Setelah itu, setiap bagian digabungkan kembali sambil diurutkan. Proses ini terus dilakukan sampai semua data menjadi urut. Hasil akhirnya, 1, 12, 23, 34, 45, 78, dan 89. Kelebihan dan kekurangan margin short. Kelebihan dari margin short adalah prosesnya lebih cepat untuk data yang besar karena memiliki kompleksitas 0 n log n. Kekurangannya membutuhkan memori tambahan untuk proses penggabungan data dan implementasinya lebih rumit dibandingkan insert short. Perbandingan insert short dan margin short. Perbedaan utama antara kedua algoritma ini adalah cara kerjanya. Insert short mengurutkan data dengan menyisipkan satu persatu elemen ke posisi yang benar. Sedangkan margin short mengurutkan data dengan cara membagi data menjadi beberapa bagian, kemudian menggabungkan kembali dalam keadaan yang sudah terurut. Untuk data yang sedikit, insert short sudah cukup baik, namun jika data yang sangat banyak, margin short biasanya lebih efisien karena waktu prosesnya lebih cepat. Kesimpulannya, insert short dan margin short merupakan algoritma yang digunakan untuk mengurutkan data. Insert short bekerja dengan menyisipkan setiap elemen ke posisi yang benar sehingga cocok digunakan untuk data berukuran kecil atau yang sudah hampir terurut. Sementara itu, margin short bekerja dengan metode divide dan conquer, yaitu membagi data menjadi beberapa bagian, mengurutkannya, lalu menggabungkan kembali sehingga lebih efisien untuk data berukuran besar. Oleh karena itu, pemilihan algoritma pengurutan sebaiknya disesuaikan dengan jumlah dan kebutuhan agar proses pengurutannya menjadi lebih efektif. Baik, di sini saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan program margin short yang saya buat. Yang pertama, library saya menggunakan include studio H digunakan agar program dapat menggabungkan fungsi input dan output seperti printf dan scanf. Yang kedua, fungsi margin. Di sini fungsi ini bertugas untuk menggabungkan dua bagian array yang sudah terurut menjadi satu array yang tetap terurut. Nah, N1 itu adalah jumlah elemen pada bagian kiri dan N2 jumlah elemen pada bagian kanan. Array sementara, yaitu left dan right, digunakan untuk menyimpan data dari kedua bagian. Data pada left dan right dibandingkan satu persatu, lalu nilai yang lebih kecil dimasukkan kembali ke array utama. Jika salah satu array habis, sisa elemen dari array lainnya langsung disalin ke array utama. Yang ketiga yaitu
merge sort. Fungsinya ini merupakan inti dari algoritma merge sort. Cara kerjanya memeriksa apakah jumlah data masih lebih dari satu, kiri kanan menentukan titik array, membagi array menjadi dua bagian kiri dan bagian kanan, memanggil fungsi merge sort secara rekursif hingga setiap bagian hanya memiliki satu elemen. Setelah itu, kedua bagian digabungkan kembali menggunakan fungsi merge. Yang keempat, yaitu tampil. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan seluruh isi array sebelum dan sesudah proses pengurutan. Lalu fungsi main, deklarasi variabel integer data 100, n i data 100 itu menyimpan maksimal 100 angka. N adalah jumlah data yang dimasukkan dan i variabel perulangan. Input data yang pertama yaitu printf, masukkan jumlah data, dan skinf. Pemrograman meminta pengguna memasukkan jumlah data, kemudian digunakan untuk menginput setiap nilai ke dalam array. Lalu menampilkan data awal, tampil menampilkan data sebelum diurutkan dan mengurutkan data. Merge sort memanggil fungsi merge untuk mengurutkan seluruh isi array dari indeks pertama sampai indeks terakhir. Lalu menampilkan hasil data yang sudah diurutkan dari yang terkecil hingga ke besar. Nah, alur kerja program ini, pengguna memasukkan jumlah data, pengguna memasukkan nilai yang diurutkan, program membagi data menjadi dua bagian secara terus-menerus. Setelah setiap bagian hanya berisi satu elemen, program mulai menggabungkan kembali data sambil mengurutkannya. Lalu terakhir, hasil akhir ditampilkan dalam urutan ascending kecil ke besar. Sekian dari kami. Kalau ada kekurangan, mohon dimaafkan. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.